Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam sukacita damai sejahtera yang selalu Tuhan limpahkan dalam hidup kita setiap hari. Kita bersyukur pagi hari ini kita bisa bangun kembali, diberikan kekuatan, kesehatan, udara yang segar, berkat Tuhan yang Tuhan sediakan buat kita pagi hari ini. Mari kita akan datang kepada Tuhan, kita akan menaikkan ucapan syukur kita buat pagi hari ini. Kita akan pujikan, ku bersyukur sebab kau setia, dan kita akan memuji Tuhan karena Dia sangat baik dalam hidup kita. Ku bersyukur sebab kau setia, ku memujimu karena kau sangat baik. Mulialah namamu, tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur sebab kau setia. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Dia adalah Allah yang baik, Dia Allah yang setia. Sekalipun kita tidak setia, Dia tetap setia. Terus puji nama Tuhan sebab Dia adalah Allah yang layak dipuji dan ditinggikan. Kau sangat baik, mulialah ku agungkan selama hidupku. Ku bersyukur sebab kau setia, ku
Raja di atas segala raja, mulialah namamu, mulialah namamu Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah, mulialah namamu Tuhan. Kau layak terima pujian tertinggi, mulialah namamu, mulialah namamu Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah, mulialah namamu Yesus. Kau layak terima pujian tertinggi, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Mari kita akan sembah Dia, Raja di atas segala raja, layak dimuliakan, Engkau kutinggikan, ku berikan pujian. Oh Tuhan, ku persembahkan dari kami hidupku sebagai korban ucapan syukur. Kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, ucapan syukur, karena Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak dipuja dan ditinggikan, dimuliakan sampai selama-lamanya. Sampai selama Allah yang berkuasa, Engkau yang maha kudus, maha mulia, maha tinggi, maha kuasa. Kami sembah Engkau, kami muliakan namamu, terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah namamu Yesus. Engkau sekarang sampai selamanya. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami, Engkau junjungan kami, Engkau yang selalu memberikan kekuatan kepada kami, memberi kekuatan kepada kami. Kami berterima kasih.
kita akan siapkan hati kita untuk kita mendengarkan suara Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama pagi hari ini. Bapak Ibu, kita minta supaya Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita, berkarya dalam hidup kita. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Bekerjalah, bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah Roh Kudus Engkau berbicara kepada setiap hati kami yang akan mendengarkan firman-Mu, sehingga Roh-Mu bekerja, menolong kami, memampukan kami untuk menaati setiap kebenaran firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. amin, haleluya. Saudara, sebagaimana lagu pujian yang baru saja kita nyanyikan, Roh Kudus bekerja. Kita berharap, kita berdoa agar Roh Kudus bekerja di dalam kita semuanya. Saudara, peran Roh Kudus di dalam kehidupan setiap orang percaya itu sangatlah penting. Salah satu karya Roh Kudus, salah satu pekerjaan Roh Kudus dalam diri setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah menguatkan iman. Memang pekerjaan Roh Kudus tidak hanya menguatkan iman, dia juga bekerja mengingatkan orang-orang percaya akan dosa, akan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan untuk dilakukan. Roh Kudus juga yang memberikan kepada kita, mengingatkan kita firman Tuhan yang harus kita lakukan, yang harus kita taati. Dan Roh Kudus juga yang akan membimbing kita untuk kita bisa melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, memampukan kita
melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, bahkan juga menolong kita di dalam kita berdoa, memberikan penghiburan, kekuatan kepada setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nah, saudara-saudara, dalam hal menguatkan iman, pada pagi hari ini firman Tuhan menghendaki kita, ya, supaya kita fokus pada kemuliaan kekal. Nah, saudara, ini salah satu hal yang harus dilakukan oleh setiap orang yang ingin menguatkan imannya. Fokus pada kemuliaan yang kekal. Nah, saudara-saudara, hari-hari yang lalu, beberapa hari berturut-turut kita diingatkan perihal pentingnya iman. Kenapa menguatkan iman itu penting? Nah, saudaraku, kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus sendiri menghendaki agar setiap murid-muridnya, para rasul, ya Simon Petrus terutama pada waktu itu, imannya jangan sampai gugur. Demikian juga dengan kita. Tuhan juga menghendaki iman kita jangan sampai gugur. Ikut Tuhan, imannya itu semakin bertambah hari harus semakin kuat, harus semakin kuat. Ya, jangan sampai melemah, jangan sampai gugur. Kalau iman kita sampai gugur, itu yang bersorak-sorai, yang senang itu iblis. Karena apa? Karena kita tidak terbukti sebagai orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang setia kepada Tuhan, ya tidak terbukti kalau imannya gugur. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita harus berkomitmen bahwa iman kita harus kuat. Iman kita harus kuat, ya, sampai kita meninggalkan dunia ini, kita meninggal sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya. Nah, saudaraku, ya, kita juga diingatkan oleh firman Tuhan, ya, bahwa kita semua ini di dalam Tuhan Yesus itu sudah dibenarkan, ditebus oleh Tuhan Yesus, ya, dijadikan orang-orang yang dibenarkan. Dan firman Tuhan berkata, orang benar itu hidup oleh iman. Jadi kehidupan orang benar itu semata-mata karena iman. Orang benar itu ditebus oleh Tuhan sehingga selamat, menerima hidup kekal itu karena iman. Ya, orang yang ditebus Tuhan jadi orang benar, ya hidup sampai hari ini, terpelihara sampai hari ini, itu karena iman. Dan seterusnya itu karena iman. Ya, betapa pentingnya iman sehingga kita harus menguatkannya dari hari ke hari, ya, dari hari ke hari. Nah, saudara-saudara, kita juga diingatkan oleh firman Tuhan bahwa kita harus mencari, ya, mencari apa, saudaraku, dalam kehidupan ini, ya, pada waktu mengalami kehidupan yang berat, pada waktu menghadapi masalah, ya, mencari Tuhan, ya, jangan sampai kita ini menghadapi masalah, menghadapi situasi yang berat, mengalami penderitaan, kita malah mencari kambing hitam. Jangan sampai itu terjadi. Kalau orang selalu mencari kambing hitam, mencari orang yang patut dipersalahkan, yang bisa dipersalahkan, oh saudara, iman kita tidak akan bertambah kuat. Ya, orang yang dalam masalah, dalam penderitaan, imannya bertambah kuat itu pasti mencari Tuhan pada waktu mengalami beban yang berat. Mencari Tuhan, ya, ya dia tahu bahwa memang bisa saja masalah terjadi itu karena kesalahan seseorang, karena perbuatan seseorang, karena kejahatan seseorang. Tetapi dia tidak mau fokus untuk mencari atau menyalahkan orang, tapi dia akan mencari Tuhan. Ya, itu yang terpenting. Dan saudara-saudara, kita juga kemarin diingatkan oleh Tuhan supaya apa? Kalau kita mau menguatkan iman, kita harus ingat kebaikan Tuhan. Tuhan itu baik, ya. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah ditolong Tuhan. Pasti semua pernah mengalami pertolongan Tuhan. Pasti semua pernah mengalami berkat-berkat Tuhan. Nah, itu yang harus kita ingat. Seperti bangsa Israel ditolong Tuhan, ya, dengan mujizat, dengan
ya macam-macam, ya banyak hal ya dikerjakan Tuhan atas kehidupan orang Israel waktu keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Makanya Tuhan juga mewanti-wanti pada Yosua supaya mendirikan monumen, yaitu batu yang diambil dari tengah-tengah sungai Yordan, dibangun suatu peringatan, tugu peringatan atau monumen supaya anak cucunya tahu bahwa Tuhan itu pernah menolong nenek moyang mereka, orang tua mereka, bangsa mereka di masa yang lalu. Sehingga kalau sampai generasi muda Israel mengalami beban yang berat, mengalami masalah, tidak mudah putus asa, imannya tetap kuat. Bahkan mereka akan termotivasi memperkuat imannya ya melalui monumen yang dibangun oleh Yosua dan pemimpin Israel pada waktu itu. Nah, saudara-saudaraku, kalau hari ini, pagi ini Tuhan ingin menyampaikan pesan ya yang penting buat kita supaya kita menguatkan iman. Apa pesan itu? Yaitu fokus pada kemuliaan kekal ya. Fokus pada kemuliaan kekal. Kita akan membaca di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 dan 17. 2 ayat saja. Silakan dibuka Alkitabnya, atau kalau saudara sedang tidak membawa Alkitab, saya akan bacakan ya. Silakan saudara mendengar. 2 Korintus 4 ayat 16 dan 17 demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat ya supaya jangan tawar hati. Nah, saudara-saudara, orang yang tawar hati, kenapa bisa tawar hati? Ya, tentu saja mereka menghadapi situasi yang buruk, situasi yang berat, situasi yang mengkhawatirkan, menakutkan ya. Sehingga banyak orang yang kemudian jadi tawar hati. Ya, apakah saya bisa menghadapi situasi seperti ini? Apakah saya kuat menghadapi situasi hidup yang berat seperti ini? Saya kok ragu-ragu ya. Saya kok takut, saya kok khawatir ya, nanti jangan-jangan ya. Nah, orang yang seperti itu adalah orang yang tawar hati. Nah, saudaraku yang dikasihi, kalau Rasul Paulus ya menyampaikan tentang hal-hal yang berkenaan dengan manusia lahiriah, itu artinya apa? Ya, Rasul Paulus berbicara perihal ya tubuh jasmani umat Tuhan, tubuh jasmani jemaat Tuhan di Korintus, tapi juga berbicara tentang tubuh jasmani yang sedang kita miliki saat ini. Nah, saudaraku, hal yang pertama saudaraku ya, manusia lahiriah itu secara alami akan semakin merosot ya, akan semakin merosot. Itu yang ingin Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus. Dan ini adalah perintah Tuhan untuk disampaikan supaya jemaat Korintus, supaya setiap orang percaya termasuk kita mengerti, ingat akan hal ini, sehingga kehidupan kita semakin hari semakin tua, fisik semakin merosot, tidak jadi tawar hati. Jangan sampai iman kita merosot gara-gara kondisi fisik yang mulai melemah, mulai merosot. Nah, saudara-saudara, secara lahiriah setiap manusia tubuhnya itu akan mengalami kemerosotan. Artinya apa? Bahwa tubuh semakin lama, semakin tua, mudah lelah, mudah
kemudian menjadi sakit ya. Fungsi-fungsi tubuh juga semakin menurun, semakin melemah. Nah, saudara, fungsi organ dalam tubuh manusia ya itu juga semakin lama semakin merosot. Ya, fungsi ginjal merosot, ya fungsi liver menurun, ya pankreas menurun, fungsi empedu dan lainnya semuanya menurun. Nah, karena itu penting buat kita untuk memeriksakan kesehatan tubuh kita, baik itu tubuh yang kelihatan ini dari luar ini, tetapi juga periksa di laborat ya, di lab ya, bagian organ dalamnya diperiksa semua ya, masih fungsi berapa persen ya, untuk pankreasnya, untuk ginjalnya dan semuanya. Ini penting ya, saudara-saudara yang dikasih. Tetapi fungsi anggota tubuh yang lainnya ya, seperti tangan, seperti kaki juga mulai merosot ya, mulai menurun, mulai ada gejala-gejala ya sakit. Saya mendengar beberapa ibu-ibu mengeluhkan, "Pak, tangan saya ini loh, jari saya itu kalau ditekuk ini sekarang susah, sakit ya, dipaksakan itu sakit ya." Nah, saudaraku, mungkin juga ada yang mulai, "Wah, tangan saya ini mulai enggak bisa digerakkan nih Pak." Ya mungkin karena gejala stroke, saudara. Kalau jari-jari enggak bisa ditekuk itu mungkin juga mulai karena kena asam urat. Ya, jadi seperti itu. Orang yang sudah stroke ya, tubuhnya enggak bisa digerakkan, juga sudah enggak bisa berfungsi secara normal seperti sedia kala. Jadi saudara, hal itu sekali lagi, jadi semuanya itu akan dialami oleh setiap orang. Ya, hanya mungkin bedanya ada seseorang yang penurunan fungsi tubuhnya, fungsi organ dalam tubuhnya itu lebih cepat dibanding yang lain. Ada yang orang-orang yang karena kondisi fisiknya itu bagus, kondisi kesehatannya baik, ya, maka dia bisa bertahan lebih lama, fungsi-fungsi tubuhnya itu bertahan lebih lama. Meskipun sudah tua, tetapi organ tubuhnya masih berfungsi dengan baik. Nah, karena itu perlu saudara-saudara, kalau kita ingin fungsi tubuh kita itu tidak merosot ya, tubuh jasmani kita itu tidak terlalu cepat merosot fungsinya, kekuatannya, ya harus kita berusaha menjaga kesehatan kita. Kita berusaha menjalani kehidupan dengan pola hidup yang baik, pola hidup yang sehat, pola makan atau menjaga makanan kita. Yang kita makan harus betul-betul yang sehat. Jangan sampai berlebihan dalam meminum atau mengkonsumsi gula misalnya, karbohidrat. Ya, kita jadwalkan setiap hari olahraga ya. Itu salah satu cara untuk memperpanjang fungsi dan kesehatan fisik kita. Jangan sampai di usia muda tapi kondisi jasmani sudah merosot begitu parahnya ya. Itu jangan sampai terjadi. Nah, saudara-saudara, karena itu saudaraku, kita harus fokus. Nah, orang yang mau fokus pada kesehatan jasmaninya, ya pasti dia akan memiliki tubuh jasmani yang lebih sehat dibanding orang lain. Bahkan mungkin sampai tua tubuhnya tetap sehat. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang sampai usia lanjut tapi kondisi fisiknya masih bagus, masih baik ya. Haleluya, puji Tuhan. Itu juga karena anugerah Tuhan. Ya, jadi orang yang ingin tubuhnya itu ya tidak segera merosot ya, pasti melakukan dua ini ya, fokus pada kesehatan tubuh dan punya komitmen. Yang penting ini ada komitmen, saudara. Kalau komitmennya tidak kuat ya, maka dia tidak bisa fokus pada kesehatan tubuh. Ya, kemudian ya dia cepat mudah sakit dan mengalami penurunan kualitas tubuhnya. Nah, namun ada satu hal yang perlu juga saudara-saudara ya, yang penting untuk kita perhatikan, yaitu terus-menerus memperbarui
menguatkan manusia batiniah, ya, seperti yang disampaikan Rasul Paulus tadi, ya, meskipun manusia lahiriahnya merosot, tapi manusia batiniahnya itu selalu dibarui dari hari ke hari, ya, selalu baru, ya, berbeda dengan fisiknya, jasmaniahnya yang dari hari ke hari merosot, tapi manusia batiniahnya itu dari hari ke hari itu malah tambah ditabarui, berarti bertambah kuat. Ya, apa yang dimaksudkan dengan manusia batiniah? Ya, manusia batiniah itu ada di dalam diri kita, berbicara masalah kualitas diri, yaitu menyangkut tentang iman, kerohanian, ya. Itu yang dimaksudkan dengan manusia batiniah. Jadi seseorang yang manusia batiniahnya itu dibarui, terus dibarui itu artinya apa? Orang itu terus menambahkan kekuatan. Bagi apa? Imannya dikuatkan, berdoa untuk kekuatan iman, membaca firman Tuhan supaya imannya dikuatkan, mengingat kebaikan Tuhan supaya imannya dikuatkan, ya, mempelajari firman Tuhan, menemukan janji-janji Tuhan, mengimani janji-janji Tuhan. Itu yang dilakukan orang yang selalu memperbarui manusia batiniahnya, sehingga imannya tambah lama tambah kuat. Bahkan ketika harus memilih, ya, untuk dapat harta duniawi atau kehilangan iman, ya, dia memilih, ya, iman, tetap memiliki iman, tidak apa-apa, ya, walaupun saya miskin, walaupun saat ini saya hidup sederhana, tidak apa-apa, yang penting aku tetap percaya Tuhan Yesus, ya. Nah, saudaraku, ada juga orang yang ditawari, ya, untuk ditolong, ya, diobatkan ketika sakit, tapi harus ikut iman orang itu, padahal dia bukan seorang Kristen, saudara. Tapi ada yang berkata, saya tidak mau, Pak, saya tetap mau percaya Yesus apapun yang terjadi. Kalau sudah waktunya saya harus berpulang ke rumah Bapa, harus meninggalkan dunia ini, tidak apa-apa, pasti itu yang terbaik dari Tuhan untuk saya. Nah, ini orang-orang yang hebat, orang-orang yang imannya diperbarui, imannya diperkuat, ya, sampai berani mengambil keputusan seperti itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, memang dua-duanya penting, ya, menjaga manusia jasmaniah tetap sehat, tetap baik, ya, berfungsi sampai usia lanjut masih berfungsi dengan baik, itu penting, ya. Tapi tidak kalah penting, ya, menjaga, merawat manusia batiniah, merawat manusia rohaniah kita, merawat iman kita, memperkuat iman kita, itu penting. Nah, saudaraku, di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 8, saudara, 1 Timotius 4 ayat 8 saya bacakan dalam terjemahan firman Allah yang hidup seperti ini, saudara. Ya, latihan jasmani itu baik. Ya, sekali lagi latihan jasmani itu apa? Olahraga, ya, keterampilan dalam hal melatih jasmani. Mungkin ada orang suka bela diri, ya, latihan sepak bola, latihan bulu tangkis, pingpong dan sebagainya, itu kan melatih jasmani, saudaraku. Latihan jasmani supaya sehat itu baik. Terus dilanjutkan apa? Tetapi latihan rohani, yaitu apa? Memperkuat iman, jauh lebih penting dan merupakan daya pendorong, ya. Kenapa jauh lebih penting? Karena, ya, iman, ya, yang terlatih, yang diperkuat itu menjadi daya pendorong atau motivasi dalam segala yang kita lakukan, dalam segala yang kau lakukan. Jadi latihlah diri secara rohani dan jadilah orang Kristen yang lebih baik, karena hal itu tidak saja bermanfaat dalam hidupmu sekarang, ya, tetapi juga dalam hidupmu yang akan datang, ya. Jadi saudaraku, kalau latihan jasmani, latihan fisik, ya,
itu fungsinya untuk sekarang ini saja, selama kita masih hidup di dunia. Ya, tetapi setelah kita dipanggil pulang, roh kita keluar dari tubuh kita, roh kita kembali kepada Bapa, saudaraku, ya latihan jasmani sudah tidak penting lagi. Karena jasmani kita sudah ya mati, paling dimakamkan, dikuburkan ya itu. Tapi kalau manusia rohani kita, manusia batin ya diperbarui, dirawat, ya iman diperkuat. Saudaraku, firman Tuhan berkata apa? Ya, hal itu tidak saja bermanfaat dalam hidupmu sekarang ini, tetapi juga dalam hidupmu yang akan datang. Ya, kita harus ingat saudara, kita hidup itu bukan hanya hari ini saja atau di bumi ini saja, tetapi nanti kita juga akan hidup ya di kekekalan, di alam yang kekal ya. Istilahnya itu ada kan hidup ya yang fana dan hidup yang kekal ya. Jadi kita nanti akan dalam kekekalan. Dalam kekekalan itu ada dua hal, ya kekekalan di surga sama kekekalan di neraka. Nah, kita kan pengen kekekalan di surga. Nah, untuk itu saudaraku, mulai dari sekarang ya kita harus membekali diri bahwa kita akan ke surga. Jadi mari bekali diri dengan apa? Iman. Karena hanya orang-orang yang beriman saja yang akan masuk di dalam kehidupan kekal bersama Allah Bapa di surga. Ya, karena itu fokus pada kekekalan ya. Ini sangat penting. Jadi sekali lagi mari kita fokus pada kemuliaan kekal, bahwa kita percaya Yesus, kita diselamatkan dan kita dipelihara Tuhan dari hari ke hari. Itu bukan semata-mata supaya mengalami kehidupan yang mulia di bumi, kehidupan yang enak makmur ya di bumi. Ya bukan itu tujuan utamanya, karena di bumi hanya sebentar saja. Tapi ada yang lebih penting dari itu, hidup kekal nanti di alam roh sana, ya di surga. Karena itu harus membekali diri. Salah satu yang terpenting adalah menguatkan iman, ya, menguatkan iman. Fungsi tubuh merosot, oke. Tapi kita tidak perlu gelisah, tidak perlu takut, tidak perlu kita ini khawatir ya. Ya, tetapi yang lebih penting adalah membangun iman, yang menguatkan iman. Karena ini yang penting. Kalau orang imannya kuat di bumi ini juga orang itu akan dalam kondisi fit ya, fit, tetap semangat, tetap optimis, ya berkobar-kobar dalam bekerja, dalam melayani, dan terlebih daripada itu dia pun di surga sana saudaraku sudah disediakan oleh Allah Bapa kemuliaan yang kekal. Haleluya, haleluya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita buat komitmen hari ini saudara ya, karena ini adalah janji Tuhan bahwa segala kesulitan yang kita alami di dunia ini tidak sebanding, sekali lagi, kesulitan yang kita alami, penderitaan yang kita alami, persoalan berat yang kita hadapi tidak akan sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima bersama Tuhan. Kemuliaan yang kita terima dari Tuhan oleh karena iman kita kepada Tuhan terbukti sungguh-sungguh itu sangat besar. Ya, dibandingkan penderitaan besar kita di bumi, tidak ada seberapanya penderitaan yang kita hadapi ini dibanding kemuliaan kekal yang akan kita terima. Karena itu mari kuatkan iman. Sabar, ayo sabar. Sabar, ya silakan ditulis. Saya mau sabar menghadapi masalah saya. Saya tetap percaya pada Tuhan. Ya bisa dituliskan seperti itu, agak panjang sedikit tidak apa-apa. Silakan saudara buat komitmen, saudara buat ya pernyataan iman, mau menguatkan iman. Nah saudaraku, fokus pada tujuan kekal, tujuan yang lebih besar. Itu lebih penting daripada fokus pada masalah-masalah kita. Ingat ya, kita jangan fokus pada masalah. Fokus pada Tuhan yang mengatasi masalah, yang sanggup membuat mujizat keajaiban menolong kita mengatasi masalah, keluar dari masalah ya. Itu yang terpenting.
Baik Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Ada beberapa pokok doa yang ingin saya sampaikan dan mungkin saudara akan menyampaikan juga lewat komentar, silakan. Baik Bapak Ibu, kita akan berdoa bersama-sama. Ada beberapa pokok doa yang perlu kita doakan bersama sebagai doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Untuk pemulihan yang sakit Bapak Hendy, terus kita berdoa Ibu Mei, Ibu Aning, doakan juga untuk batuk dan agak sesak nafas ya, Ibu Tarmo yang ada di Surabaya, juga anak-anak kita yang kuliah, Elva, Naomi, Andreas, Dea, Risma, Angel ini putri daripada Bu Pur atau Pak Pur yang ada di Induk yang menolong kita. Juga anak-anak kita yang akan menghadapi kelulusan, baik yang di SD, SMP, SMA, yang akan memulai mereka menghadapi ujian. Dan juga yang kita doakan untuk mencari teman hidup untuk anak-anak kita, pekerjaan, kita juga butuh kekuatan, kesehatan. Juga kita akan mendoakan untuk pekerjaan-pekerjaan kita yang mungkin saat ini banyak berdampak karena situasi ekonomi, tapi kita yakin, percaya bahwa janji firman Tuhan itu ya dan amin. Apapun yang terjadi 2 tahun ke depan, kita tidak tahu apa yang kita hadapi, tetapi yakinlah firman-Nya itu ya dan amin. Doakan juga setiap perusahaan-perusahaan di mana kita bekerja ya, baik itu toko ataupun usaha-usaha apapun, depot dan semuanya kita doakan supaya diberkati Tuhan. Mari kita akan menyanyikan pujian Tinggikan Dirimu Mengatasi Langit. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan nama-Mu, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Sekali lagi kita akan katakan tinggikan dirimu, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi.
kepadamu Bapa Surgawi untuk setiap anugerah demi anugerah yang kau berikan kepada kami, untuk berkat-Mu yang selalu mengalir dalam kehidupan kami. Amin. Kami tidak pernah berkekurangan, Kau selalu mencukupkan dan bahkan menyediakan apa yang kami butuhkan. Sekalipun kami terkadang kurang percaya akan kuasa Tuhan, akan karya-Mu, ampunilah kami ya Bapa, supaya kami semakin hari semakin memiliki hubungan yang semakin dekat dengan Tuhan, yakin dan percaya bahwa Engkau Allah yang setia, Allah yang tidak pernah ingkar janji, Allah yang selalu menolong kami, Allah yang selalu membuat kami sehingga selalu bersyukur dan takjub akan kuasa-Mu. Kalau Engkau dulu pernah menolong kami, sampai selama-lamanya pasti Engkau menolong kami. Kalau Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kami, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan senantiasa menolong kami untuk kami semakin hari semakin memiliki iman yang teguh, berpengharapan terus di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kekuatan kesehatan yang Kau berikan buat kami pagi hari ini, pengampunan-Mu yang senantiasa Tuhan berikan kepada kami, kasih-Mu yang besar yang selalu Engkau limpahkan dalam hidup kami. Pagi hari ini Bapa Surgawi, kami akan berdoa dan kami akan mengucap syukur kepadamu ya Bapa, untuk setiap karya-Mu Tuhan, sehingga saudara-saudara kami yang sakit boleh dipulihkan oleh Tuhan, dan bahkan Tuhan akan menyembuhkan secara total dengan kuasa darah-Mu, baik untuk Pak Hendi, baik untuk Bu Mei, baik untuk Ibu Aning, baik untuk Bu Tarmo, baik untuk saudara-saudara kami yang mungkin hari ini sedang mengalami pemulihan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu begitu besar, kuasa-Mu begitu dahsyat. Ampunilah kami ya Tuhan, terkadang sakit penyakit ini didatangkan karena salah kami Tuhan, karena kelalaian kami Tuhan. Ampuni kami, biarkan kami tidak akan mengulang Tuhan, agar kami boleh menjaga kesehatan kami, tubuh yang Tuhan berikan, untuk kami boleh memuliakan nama Tuhan. Tetapi kalau Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kami, biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan, yang diagungkan melalui mulut kami, supaya nama Tuhan senantiasa terus kami agungkan dan kami mengucap syukur karena Engkau sangat baik dan begitu baik dalam hidup kami. Kami menyerahkan Bapa Surgawi, kalau hari ini kami bergumul dengan anak-anak kami yang undur, yang jauh daripada Tuhan, yang kami sudah mungkin dengan lelah dan bahkan kami berputus asa untuk mendorong anak-anak kami, cucu kami setia beribadah, setia di dalam mengikut Tuhan. Biarkan kami Tuhan terus memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Ada waktunya, ada saatnya Tuhan akan berkarya, bekerja melalui anak-anak kami, supaya mereka bertobat, mereka menerima Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, mereka memiliki kasih yang mula-mula kepada Tuhan, sehingga rohnya kembali berkobar-kobar, menyala-nyala di dalam mengikut Tuhan. Kami rindu Tuhan, Kau bekerja. Biarlah bagian kami hanya berdoa kepadamu, membawa anak-anak kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami persembahkan keluarga kami Tuhan, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadikan kami orang tua yang bisa menjadi teladan di dalam iman, di dalam perkataan, di dalam perbuatan, supaya hidup kami sungguh-sungguh menjadikan berkat buat anak-anak kami, meninggalkan warisan yang termulia, yang tidak pernah habis-habisnya ya Tuhan. Dan kami berdoa pagi hari ini juga menyerahkan untuk anak-anak kami yang akan mengikuti ujian, baik anak yang duduk di SD, SMP, SMA. Biarlah Tuhan akan memberkati sehingga mereka bisa mengerjakan setiap ujian sekolah ataupun ujian praktek atau ujian P5. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti akan memberkati sehingga mereka semuanya dapat mengerjakan dengan apa yang menjadi pimpinan dan seturut kehendak Tuhan. Kami menyerahkan Bapa, biarlah kekuatan, kesehatan Tuhan limpahkan buat mereka. Kami menyerahkan untuk anak-anak kami yang akan kuliah, yang sedang bergumul untuk menghadapi tes, mungkin di bulan April atau Mei.
ke universitas baik yang ada di Surabaya, di Malang, di Kediri ataupun di Tulungagung. Kami menyerahkan Elva, kami menyerahkan Dea, kami menyerahkan Naomi, kami menyerahkan Andreas, kami menyerahkan Risma, kami menyerahkan Angel, anak-anakmu ini Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati anak-anakmu ini Tuhan, menjadi anak-anak sayangan Tuhan, menjadi anak panah Tuhan, sehingga mereka boleh mencapai apa yang menjadi tujuan, kerinduan mereka, untuk mereka bisa lolos dan mereka bisa berkuliah. Dan bahkan di tempat mereka kuliah, mereka akan menjadi berkat, mereka akan memenangkan jiwa-jiwa bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami serahkan biaya yang diperlukan, berkati orang tua mereka ya Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu menyediakan apa yang menjadi keperluan pada saat mereka berkuliah. Tuhan memberkati masa remaja mereka, masa usia muda mereka, supaya mereka tetap menjaga kekudusan dan bahkan mereka bisa menjadi terang dimanapun mereka berada. Kami berdoa untuk pergumulan anak-anak kaum muda yang sedang bergumul dengan teman hidup. Tuhan akan memberkati supaya mereka mempertemukan teman hidup yang takut akan Tuhan, teman hidup yang sepadan sebagaimana firman Tuhan katakan, teman hidup yang sungguh-sungguh rindu melayani bersama, memiliki visi dan misi yang sama di dalam Tuhan. Kami terus bergumul juga untuk anak-anak kami yang sedang bergumul untuk pekerjaan. Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Biarlah apa yang menjadi pergumulan mereka untuk meraih pekerjaan yang lebih baik lagi. Biarlah mereka akan berusaha melakukannya semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan akan menolong setiap pemimpin-pemimpin di mana kami, anak-anak kami, orang tua kami bekerja. Tuhan memberkati supaya para pengusaha, para pemimpin yang mempunyai usaha di mana kami bekerja diberkati Allah, dan kami akan menjadi berkat buat mereka ya Tuhan. Berkati usaha-usaha mereka, berkati upaya yang dilakukan supaya karyawannya semuanya bisa bersehati di dalam nama Tuhan. Kami serahkan juga ada saudara-saudara kami yang mungkin akan melakukan perjalanan mudik Tuhan untuk pulang ke rumah mereka masing-masing sebelum beraktivitas di hari Senin. Kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Kau yang akan memberkati, Kau yang akan menolong, sehingga mereka bisa sampai di tempat tujuan dengan selamat. Kami menyerahkan Bapa Surgawi, apa yang menjadi pergumulan kami juga untuk kami yang mungkin sudah lanjut usia. Kami butuh kekuatan yang daripada Tuhan. Tuhan, kami minta ke dalam tangan kuasa-Mu. Pakailah kami semasa kami bisa kami melayani Tuhan. Apapun itu Tuhan, beri kami kekuatan untuk kami bisa mempersembahkan hidup kami sebelum kami dipanggil pulang ke rumah Bapa. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ini kerinduan kami. Kami serahkan Tuhan kegiatan kami sepanjang hari ini, mulai dari pagi hari ini sampai nanti malam ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati kami ya Bapa, supaya kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah, sukacita-Mu melimpah, damai sejahtera-Mu melimpah dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita akan katakan, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Kau berkati, sebab hari ini Tuhan berkati. Syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang sudah bergabung.
Tuhan Yesus senantiasa akan memberkati kita semuanya. Yakinlah bahwa setiap doa akan diwujudkan oleh Tuhan sesuai dengan kehendak-Nya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.